update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang. Pihak manapun, mau ya apalagi pihak sana, yang dia takutkan adalah ketika kejujuran itu, fakta itu keluar dari mulutnya Marco Carlos, anak saya. Yang membedakan adalah saya bisa lebih teredam emosinya, amarahnya, terus yang kalian cap itu sebagai arogan, meskipun saya bisa bilang ke kalian, kalian tuh sok tahu karena kalian nggak tahu apa yang terjadi, itu kan? Kalian kan cuman penonton, cuman yang termakan oleh isu-isu agama, cuman yang termakan oleh isu-isu ketuhanan, tapi kalian nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, itu kan? Ya yang lumayan tahu terjadi adalah ya pihak-pihak yang berwajib yang sudah saya datangkan, saksi-saksi kunci ini. Bahkan kan kesaksian Kak Ninis Pangerang kan dibilang fitnah kan. Orang yang tinggal 3 bulan bersama pihak sana dibilang fitnah loh. Masih bisa dibilang fitnah loh, itu keren loh, itu keren sumpah. Itu keren loh. Katanya ada dendam pribadi sama. Nah, itu dia tuh, katanya ada dendam pribadi segala macam. Oh, itu keren loh. Itu keren loh. Ya makanya ini saya atau kami atau kita semua, yuk kita saksikan bersama-sama bagaimana nanti siapapun di luar sana menanggapi kejutan-kejutan ini. Apakah masih bisa dibilang fitnah? Nggak tahu lagi deh. Kalau dibilang fitnah lagi, atasnya fitnah tuh apa ya? Jadi mungkin dari Mas Yama sendiri, kemarin netizen bilang kayak mungkin karena kebucinan Mas Yama tidak pernah. Apa? Karena kebucinan sama Kak Karina jadinya tidak fokus. Tapi di balik itu semua Mas Yama juga kemarin bikin postingan bahwa sudah kelar hubungannya dengan Kak Karina. Ya. Jadi ini memang sudah keputusan ya, supaya tidak dampak di luaran sana di media sosial ya kan, supaya mulutnya tuh kok mulutnya jagoan jempol. Saya sering bilang tuh kalian tuh cuma jagoan keyboard, itu jagoan keyboard aja udah. Itu untuk meredam itu semua, itu kami harus berdamai dengan situasi, tapi kami yakin pasti akan ada hasil yang lebih baik lagi di kemudian hari gitu. Ya nggak apa-apa, biar siapapun itu pelakunya biarlah mereka tertawa bahagia gitu kan. Nah, kan kemarin juga sempat Kak Karina katanya dihack TikToknya, sosial Iya. medianya, Iya. sampai itunya tuh di mirror kan, handphonenya Iya. oleh seseorang. Apakah dari mana? Mungkin Mas Yama tahu Eh, menyebabkan kalian kelar. Kami tidak bisa menduga-duga atau menunjuk ke salah satu titik, tapi ya itu tadilah, itu salah satu yang nggak tahu ya, salah satu dampak atau apa. Makanya kami sepakat untuk berdamai dengan situasi supaya ini semua berhenti ya, hal-hal atau unsur-unsur apapun itu yang ingin mengganggu orang-orang di sekitaran saya, baik saya atau orang-orang di sekitaran saya gitu. Tapi kalau untuk menunjuk ke titik yang mana, itu kayaknya agak sulit. Dan ya apalah saya ini, apalah kami ini orang-orang remah-remah ya kan. Masyarakat kecil nggak punya power lah untuk nunjuk ke satu titik ya. Sedangkan yang kami hadapi kan nggak tahu kekuatannya seperti apa gitu. Jadi ya udah, lebih baik kami berdamai aja dengan situasi supaya ya semuanya adem lagi dan bisa fokus lagi gitu sih. Berarti alasan kalian mengelarkan hubungan itu karena memang itu faktor, atau memang sudahlah masing-masing aja gitu?
Ya, kira-kira 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 seperti itu. Itu. Tapi ini kesepakatan bersama itu untuk atas dampak yang sudah terjadi khususnya di dunia maya ya, di media sosial yang ya yang kami hadapi kan jagoan-jagoan jempol semua, jagoan-jagoan keyboard semua yang masuk ke sana, masuk ke sana, masuk ke sana, ntar ganti nama lagi, terus gitu aja terus. Maksud Mas Yama tuh buzzer atau seperti apa? Mau dibilang dituduh buzzer juga gimana, dituduh orang juga gimana ya. Cuman kan yang bisa kita lihat kan cuman hanya sebatas nama. Hanya sebatas nama, postingan account di private, jumlah followers juga ala kadarnya. Ya gimana? Itu, ya kan? Bisa dibilang ini teror ke Karina sendiri, teror, pembulian atau apa? Bisa dijelaskan? Gimana ya? Saya sih kalau dibilang teror mungkin terlalu apa ya? Terlalu kasar, ntar ada yang tersinggung. Cuman saya cuma bisa bilang hal-hal seperti ini kan biasa terjadi di semua kehidupan, ya kan? Kebahagiaan seseorang atau kebahagiaan suatu pasangan itu kan tidak semua orang suka, tidak semua orang juga bisa ikut merasakan sukacitanya. Ada kelompok orang atau ada orang-orang yang mungkin tidak suka gitu ya. Ini hal yang sebenarnya hal yang biasa ya, cuman bisa saya pastikan saya dan Karina di kondisi baik-baik saja, itu aja sih, di kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Oke, kami Pak, kedepannya apakah akan melakukan kasasi atau sudah terima dengan banding kemarin? Nanti biar Bang Ricci dan rekan-rekan yang menjelaskan, tapi kayaknya kami nggak terlalu memusingkan akan hal itu. Udah biar mengalir aja, mempersilahkan pihak sana menari-nari, riang gembira, euforia, silahkan. Mau bawa-bawa nama Tuhan lagi, silahkan. Mau bawa-bawa agama lagi, silahkan. Itu hak-hak kalian. Tapi dalam kesempatan ini saya mau titip pesan Kak Ninis Pangeran, Kak Natali, saatnya Avengers Assemble. Berperang lagi ya. Nah, Mas Yama, kemarin Arvita juga sempat bikin postingan yang dia merasa bahagia, merayakan ibaratnya itu seperti merayakan euforianya tadi yang dibilang Mas Yama. Iya. Salawat dengan Marco. Iya. Melihat postingan itu, kemudian Mas Yama melihat Marco di situ seperti apa? Apakah Kan udah ya apa ya, saya fokus sama Marco sih, yang berkaitan dengan siapapun perempuan itu mau ngapain dengan caranya, dengan euforianya itu hak-hak semua orang lah. Makanya tadi saya bilang ya silakan pihak sana menari-nari dahulu, yang gembira, euforia, bawa nama Tuhan lagi, bawa nama agama lagi, silakan, itu hak semua orang kok untuk mengungkapkan ekspresi bahagianya gitu. Tapi kalau saya cuma pakai istilah yang konsisten, jalur langit yang terbaik, semesta ini akan mengirimkan dengan caranya sendiri, apapun itu caranya. Arvita sendiri bilang kalau akan membagi waktu, preskon yang kemarin akan membagi waktunya dengan Mas Yama sebagai ayahnya. Sejauh ini sudah ada belum komunikasi dari pihak Mas Yama dan pihak sana untuk mengkomunikasikan ayo kita bertemu Marco? Kan patokan saya kan waktu pihak sana melakukan preskon besar-besaran di suatu kantor itu kan, ya kan, itu kan keluar dari mulutnya kalau nggak salah pendamping pihak sana kan, bahwa tidak ada hak asuh pihak ibu atau pihak bapak, hak asuh bersama gitu kan. Kami akan memfasilitasi untuk bertemu, ya kan, berapa hari di bapaknya, berapa hari di ibunya. Mana
Udah patokan saya dari situ aja dulu. Ya cuman yang nggak tahu ya, itu mungkin dugaannya strategi untuk ngulur-ngulur waktu. Yang pasti Bang Ricci, lawyer saya nggak dapat undangan itu, apalagi saya. Tapi kan saya udah tegaskan berkali-kali di media kan, ketika diundang saya nggak perlu bawa lawyer saya datang sendiri, saya hadapi kalian, saya datang sendiri, saya pastikan itu, janji saya. Kalian mau rame-rame silahkan, saya datang sendiri. Saya nggak perlu rame-rame, untuk darah daging saya datang sendiri. Nggak perlu pihak ketiga, nggak perlu pihak kuat-kuat, saya datang sendiri, saya serahkan diri saya sendiri. Cuman mana? Jelas-jelas saya mau datang sendiri loh, karena Coba di WA atau DM? apa? WA atau DM sudah pernah? Coba. Iya kan yang ngundang pihak sana. Apa urusannya saya menghubungi? Kan banyak orang bilang kan laki-laki itu yang dipegang mulutnya kan, omongannya kan. Mana menghubungi lawyer saya aja nggak ada. Ketika preskon itu ya, patokan saya ketika preskon itu ya, bukan setelah hasil banding yang kemarin ya. Kan preskonnya ya, bukti apa, jejak digitalnya kan ada kan. Itu. Jadi belum ada niat untuk proses kasasi gitu. Atau sebaiknya kayak udahlah ditangsel aja gitu, laporin karena ada kejutan ini gitu, pasti ini bakalan jackpot gitu. Atau gimana nih? Ya saya juga nggak apa namanya, nggak mikirin jackpot atau bagaimana. Yang pasti saya mengalir aja, kembali lagi saya sekarang bisa lebih apa ya, meredam semua emosi tapi tidak melunturkan semangat saya, langkah saya untuk terus maju ke depan demi Marco Carlos, anak kandung saya, yang sudah menyaksikan semuanya dari sebelum kabur sampai kabur dari rumah. Marco sudah menyaksikan semuanya. Marco ya, saya berbicara Marco ya. Marco sudah dipaksa untuk menyaksikan semuanya. Mau dibantah lagi ya silahkan. Mau dibilang fitnah lagi ya silahkan. Ini kan sudah hampir mau setahun Mas Yama tidak Ya. ketemu dengan Marco. Ya, Ada khawatiran nggak? Duh, Marco udah lama nggak ketemu, takut lupa ayahnya sendiri. kekhawatiran sebagai manusia, saya sebagai manusia ada. Tapi kembali lagi, saya melakukan sampai sejauh ini karena Marco tahu, saya juga tahu, kami punya hubungan batin yang sangat dekat. Sangat dekat antara bapak dan anak laki-lakinya. Yang bisa dibilang itu jarang ya. Biasanya kan paradigmanya kan bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak lakinya. Tapi ini bapak dengan anak laki-lakinya. Marco tahu, saya juga, apalagi saya, kami punya hubungan batin yang sangat dekat. Bahkan begitu Marco lahir pun, saya orang pertama yang mendoakan dia. Jadi saya yakin secara keimanan dia tidak akan pernah lupa sama ayah kandungnya, dan dia sampai detik ini pasti nyari ayah kandungnya. Meskipun itu mungkin Marco takut untuk mengekspresikan di depan di depan, ya udahlah yang nggak usah saya sebutin namanya, tapi saya yakin di dalam hatinya Marco masih mencari saya. Itu. Oke, Bang, mungkin penegasan terakhir. Terima nggak sih dengan nanti jika hak asuhnya jatuh ke tangan pihak sebelah seperti itu? Terima atau tidak terima? Tidak terima. Karena sekali lagi semua sudah terbukti di tingkat pertama. Gini loh. Bukan mungkin ya, tapi menurut saya pihak manapun, mau ya apalagi pihak sana, yang dia takutkan adalah ketika kejujuran itu, fakta itu keluar dari mulutnya Marco Carlos, anak saya. Itu. Kan saksi-saksi saya udah dibilang fitnah nih. Iya kan? Fitnah. Semuanya dibilang fitnah. Bahkan saksi yang tinggal 3 bulan di rumah itu aja masih dibilang fitnah. Makanya saya pengen lihat nih, kejutan ini bisa dibilang fitnah atau enggak nih? Tapi kalau kejutan, sayangnya Marco masih di bawah umur.
Sayangnya Marco masih di bawah umur. Coba kalau dia sudah di umur yang pas untuk bisa bersaksi secara hukum. Nah itu dia tuh. Saya yakin kok, ketika Marco di saya, kejujuran itu akan keluar dari mulutnya. Karena saya yakin Marco nggak pernah bohong sama ayah kandungnya.